Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ibu sekalian, kelas 9, semoga sehat semua ya. Sehat ini? Sehat. Waras orang. Waras. Yang paling penting kita akan menjadi manusia yang seutuhnya kalau kita sehat dan juga Waras. Maka jangan kehilangan kewarasan kita. Oleh karena jangan sampai kita jangan kehilangan kewarasan, itulah pentingnya hari ini kita belajar. Ben tetap waras. Untuk pertemuan pertama untuk kelas 9 ini materinya agak lompat sedikit, tidak apa-apa karena kebutuhan waktu. Jadi materi untuk kelas 9 hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pernah dengar istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pernah, minimal pernah saja, saya nggak akan tanya yang lain. Pernah. Lera kerungu kebangetan aku baru ngomong apa. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bagaimana keterbukaan Pancasila sebagai ideologi? Apa Pancasila itu betul kan tidak? Kita perlu tahu maknanya. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu maknanya adalah Pancasila itu mampu mengikuti perkembangan zaman, namun sifat dasarnya tidak akan berubah. Buktinya apa? Pancasila ini kan menjadi dasar negara kita, menjadi ideologi bangsa kita sejak dulu. Kehidupan semakin berkembang. Ini kan Pancasila nggak berubah ya. Itu bukti bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, bahwa dia itu mampu mengikuti relevan di semua kehidupan. Baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi keterbukaan Pancasila itu karena dia mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah sifat dasarnya. Buktinya apa? Dewe perkembangan kehidupan semakin berkembang, tapi Pancasila tetap. Karena Pancasila itu akan selalu relevan dengan zaman yang ada. Itu makna keterbukaan Pancasila sebagai ideologi. Saya ulangi lagi bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi dia akan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus merubah jati dirinya. Setidaknya ideologi yang berkembang itu ada dua macam, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita hari ini akan konsentrasi bahas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari pihak luar. Itu ciri dari ideologi terbuka yang pertama adalah nilai yang terkandung itu tidak dipaksakan dari luar. Terbukti bahwa Pancasila ini terbentuk sebagai dasar negara bukan kok dari bangsa lain, tidak, tapi karena kesepakatan bangsa kita. Dulu kalau kita lihat sejarahnya, ya kan, para bapak pendiri bangsa kita ini sebelum kemerdekaan membahas yang namanya dasar negara. Bentuklah BPUP, PKI. Nah, di situ ada beberapa orang yang mengumumkan pendapatnya terkait dasar negara. Ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Ketiganya itu mengungkapkan terkait dengan dasar negara. Sampai pada akhirnya kesepakatannya diambil dan dituangkan menjadi Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu sebagai dasar negara kita dulu, bedanya dengan Pancasila cuma satu. Sila pertama ataupun poin pertama dalam Piagam Jakarta itu bunyinya adalah apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, karena Indonesia ini itu bermacam-macam, maka diambillah kesepakatan baru, diambillah menjadi Pancasila dengan dirubah poin pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya lebih bersifat universal. Nah, itu bukti bahwa Pancasila itu tidak dilahirkan dari luar, melainkan digali dari nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu bukti satu ciri bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, cirinya adalah dasarnya bukan keyakinan sekelompok
Ini Pancasila ini kan tidak hanya mewakili kepentingan golongan tertentu. Buktinya apa? Dirubahnya poin pertama dari Piagam Jakarta menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah bukti bahwa nilai Pancasila ini tidak hanya mewakili kepentingan satu kelompok tertentu saja. Oke, kalau kita umat Islam, dulu Piagam Jakarta cukup kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus bagi para pemeluk agama lain suruh menjalankan apa? Nah, maka untuk mewakili semua kepentingan golongan yang ada di Indonesia ini, maka dirubah lagi. Ya, karena Indonesia ini majemuk, agama itu tidak ada Islam, tapi ada Hindu, ada Buddha, ya, ada Kristen, ada Konghucu. Dan mereka itu, kawan-kawan kita semua itu juga perlu diakomodir haknya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Maka Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, satu, nilainya tidak digali dari luar, melainkan digali dari leluhur bangsa itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila itu tidak mewakili hanya sebagian kelompok, tapi mewakili semua kepentingan warga negara Indonesia, dari etnis apapun, dari agama apapun, dari suku apapun. Buktinya adalah Pancasila ini bisa mewakili, bisa diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Itu contoh bukti nyatanya adalah dirubahnya poin pertama dari Piagam Jakarta menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan maknanya lebih universal, semua terwakili. Itu poin kedua. Yang ketiga, cirinya ideologi terbuka adalah nilainya itu bersifat garis besar, tidak langsung operasional. Kalau di ideologi tertutup, nilainya itu menjalur pada menuju pada hal poin-poin sampai teknis. Tapi kalau di dalam ideologi terbuka, ciri yang ketiga itu, ideologi itu hanya bersifat garis besar. Buktinya apa? Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita hanya 5 butir, tapi dia ini bisa mewakili, bisa menjadi dasar dari semua aktivitas bernegara bangsa Indonesia. Karena apa? Nilainya tidak langsung operasional, melainkan hanya bersifat garis besar. Meskipun hanya 5, karena Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, maka dia dijabarkan dalam peraturan yang berikutnya. Di bawahnya Pancasila ada apa? Pembukaan undang-undang. Ada lagi di bawahnya apa? Undang-undang dasar. Nah, dalam hal kita berkaitan dengan kehidupan yang semakin berkembang, yang dirubah bukan Pancasilanya, tapi poin penjabarannya. Buktinya apa? Undang-undang kita ini, karena kehidupan manusia ini sangat dinamis, selalu berkembang, maka peraturannya itu selalu berkembang. Buktinya apa? Meskipun undang-undang dasar ini sesuai dengan Pancasila, karena kebutuhan perkembangan zaman, undang-undangnya bisa diamandemen, bisa dirubah. Tapi yang dirubah turunannya, bukan Pancasilanya. Itu bukti bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka itu akan selaras dengan kehidupan, dengan zaman apapun, tanpa merubah jati diri. Nah, jadi saya ulangi, poin intinya pembelajaran ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maknanya adalah apa? Ideologi terbuka itu adalah apa? Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila akan relevan dengan perkembangan zaman apapun tanpa merubah jati dirinya. Terus ciri ideologi terbuka ada 3. Yang pertama, nilainya digali dari nilai luhur bangsa itu sendiri, bukan dari luar. Yang kedua apa? Nilai yang kedua, ciri yang kedua dari ideologi terbuka adalah isinya tidak hanya mewakili kepentingan golongan tertentu. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, hanya berisi nilai garis besar. Dengan ciri 3 itu sudah relevan bahwa Pancasila ini adalah sebagai ideologi yang terbuka. Buktinya Pancasila mau zaman kapanpun, dari dulu sampai sekarang, Pancasila tidak pernah berubah.
berubah. Artinya Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman menyesuaikan dengan Pancasila. Yang kedua, mewakili semua kepentingan golongan. Jadi Pancasila itu tidak hanya mewakili golongan tertentu, tapi menjadi keterwakilan atau representatif semua golongan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional. Buktinya bahwa Pancasila itu hanya 5, tapi dia bisa menjadi roh dari pelaksanaan ataupun aktivitas bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai nilai dasarnya dijabarkan kepada peraturan berikutnya, dibacakan menjadi undang-undang dasar, di bawahnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang sampai peraturan daerah. Itu semuanya muaranya kepada Pancasila. Nah, yang dirubah bukan Pancasilanya, tapi undang-undangnya. Pancasila mah akan sesuai dengan kehidupan kita kapan? Nah, ketiga hal itulah menjadi bukti bahwa Pancasila ini menjadi ideologi terbuka. Paham? Paham benar? Mudah-mudahan Pak. Saya kira itu saja sedikit yang kita bisa pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selamat.